Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah, insyaallah di dunia dan nanti di akhirat. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur, insyaallah Allah menambah nikmatnya yang lebih banyak lagi kepada kita, dan dengan banyak kita berselawat, insyaallah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kematian yang sebenarnya semalam juga sudah dibahas oleh Pak Haji dan Ridwan. Namun dalam hal ini saya akan membahasnya terkait dengan keilmuan berdasarkan sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara masalah mati, terkadang yang terbayang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yakni rasa takut akan kematian. Dan memang ini sesuatu yang wajar, karena ketika kematian itu datang dan kita melihat bahwa kita telah akan dikubur dalam ruangan yang sempit 2 meter kali 1 meter, kita tidak punya teman, masing-masing kita berada di ruangan yang gelap, sehingga inilah yang kita rasakan, yang terasa timbul rasa takut. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga telah menanamkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan di antara mereka, kata Allah, ada yang kami berikan rasa takut kehilangan harta, minal amwal, takut kehilangan jiwa, wal anfus, dan takut kekurangan bahan makanan. Wa basyir shabirin, berilah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa sebenarnya itu mati? Ini yang coba kita gali lebih dalam. Nah, berbicara masalah kematian ini adalah rahasia Allah, suatu misteri yang memang hanya Allah sendiri yang tahu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-85, Allah menyampaikan, wa yas'alunaka 'anil qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh ini kan berkaitan juga dengan kematian. Nanti akan kita definisikan apa itu kematian. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah di sini illa qalila. Qalilanya di sini menurut ulama usul itu nakirah, yang maknanya tidak hanya sedikit, melainkan sangat sedikit sekali. Jadi pengetahuan tentang ruh, termasuk juga pengetahuan tentang kematian, itu kita dikasih ilmunya sangat sedikit sekali. Jadi bukan sedikit. Kalau sedikit kan Bapak Ibu masih lumayan lah ya. Tapi itu sangat sedikit sekali kata Allah. Nah ini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya ayat ini, ketika itu orang-orang Yahudi sedang berkumpul, ya dalam tafsirnya orang-orang Yahudi sedang berkumpul dan berbicara masalah roh. Lalu lewatlah baginda Nabi dengan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Itu Muhammad lewat. Coba tanyakan bagaimana roh itu. Kamu sajalah ya, saling dorong-dorongan mau bertanya kepada Nabi. Ketika itu Nabi lewat, ditanyalah, wahai Muhammad, apa itu roh? Kemana roh itu? Maka turunlah surat Al-Isra ini ayat yang ke-85 ini, bahwa roh itu urusan Tuhan, melainkan kita hanya sedikit sekali diberi pengetahuan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati ini ya, itu di dalam Al-Quran Allah sering menyebutnya dengan 3 istilah. Kadang-kadang Allah menyebutnya dengan al-maut, yang maknanya mati juga. Kemudian kadang-kadang Allah menyebutnya mati itu dengan ajal, yang maknanya lebih kurang sama. Ya ini batas waktu, berkaitan dengan waktu. Kemudian kadang-kadang Allah juga di dalam Al-Quran menjelaskan mati ini menggunakan kata-kata wafat. Jadi kata-kata mati ini di dalam Al-Quran ada 3, al-maut, al-ajal, al-wafat. Kata-kata maut itu dapat kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi di sini menggunakan kata al-maut. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidaklah mungkin hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini juga Allah menceritakan, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Nah jadi nanti pada hari kiamat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya 2 saja yang kita rasakan, hanya 2 saja yang kita lihat. Yang pertama kebahagiaan, ya. Yang kedua kesengsaraan. Kebahagiaan itu bagi siapa? Bagi mereka yang beriman, dibalas oleh Allah dengan surga. Dan bagi mereka yang kafir, dibalas dengan neraka yang dia rasakan adalah penderitaan. Jadi besok di hari kiamat hanya 2, kebahagiaan dan juga kesengsaraan. Selanjutnya Allah juga menggunakan kata-kata ajal. Ini dapat dilihat dalam Quran surat Yunus ayat ke-49. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, tiap-tiap umat mempunyai ajal.
Selanjutnya Allah juga menggunakan kata-kata wafat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqwabikum. Kata Allah, Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu kembali ke belakang? Di sini Allah menggunakan kata-kata wafat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa mati? Sampai saat ini para ilmuwan belum dapat mendefinisikan dengan jelas apa itu mati. Misalkan ada Kongres IDI, Ikatan Dokter Indonesia tahun 70-an, dia mendefinisikan mati itu tidak berfungsinya batang otak. Mati itu adalah seseorang yang tidak berfungsinya batang otak selama 24 jam. Jadi batang otaknya ini tidak berfungsi, tidak bergerak selama 24 jam, itu diponis mati. Nah, tapi ada orang yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia sudah diponis mati oleh dokter, bahkan lebih dari 24 jam, meninggal jam 12 siang, lalu dikuburkan jam 2 siang. Tiba-tiba ketika ingin dikuburkan, sudah sampai di dekat kuburan, ya. Ini terjadi di Jeneponto di Makassar, ya. Di Makassar, jadi Sulawesi, ya. Makassar. Ada namanya, ini diceritakan oleh seorang habib, namanya Haji Abdurrahman. Jadi Pak Haji ini sudah divonis meninggal, lalu ketika ingin dikuburkan, orang yang dibawa sudah nunggu di bawah liang lahat itu. Pas mau dimasukkan, ya, sebelum mau dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba kerendahnya tadi bergerak-gerak, gerok-gerok gitu. Lalu orang yang berada di sekitarnya pada lari ketakutan, Pak Haji hidup lagi, Pak Haji hidup lagi. Ya, pada lari, ada yang saling nabrak batu nisan, pada lari ketakutan. Ada seorang yang gemuk badannya, mungkin dia nggak bisa lari karena badannya gemuk, diberanikanlah dia mendekati kerenda tadi yang masih bergoyang, dibuka kerendanya, lalu dia mau dibuka berdiri gini, ya, bergoyang-goyang gini. Kenapa? Tangannya, pocongnya belum dibuka, tangannya masih diikat, bergoyang-goyang begini. Lalu diberanikan dibuka pocongnya, lalu Pak Haji tadi, loh, kok saya bisa di sini nih? Kata Pak Haji yang mau dikubur tadi, kenapa saya kok bisa berada di sini? Bapak sudah meninggal. Lalu ada yang pakai baju tua, dipakaikanlah baju Pak Haji tadi. Ayo Pak, kita pulang. Kami, Bapak naik kendaraan saja. Sudah, tidak, saya jalan kaki saja. Sambil pulang, oh Pak Haji hidup lagi, Pak Haji hidup lagi. Ini bahwa pendapat ini ditolak, ya. Jadi seseorang yang batang otaknya selama 24 jam itu divonis mati, pendapat ini ditolak. Artinya apa? Ini yang dinamakan dengan mati suri, ya. Mati suri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa mati itu? Kalau kita melihat pendapat ulama, khususnya ulama usul, ya, dia mengambil dari ayat waris bahwa seorang yang mati itu akan mendapatkan warisan, ya. Mati itu diartikan berpisahnya antara jasad dengan ruh. Jadi mati
adalah berpisahnya antara jasad dengan ruh, sedangkan hidup itu bertemunya jasad dengan ruh. Nah, ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ya. Kata Allah, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan lagi dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita ini akan mengalami 4 fase kehidupan. Ya, pertama kata Allah, kita dulu awalnya kita mati. Ya, dulu kamu mati padahal kata Allah. Lalu Allah hidupkan kamu. Ya, dulu dalam perut kandungan ibu kita ditiupkan ruh. Ya, ditiupkan ruh itu lebih kurang 40 hari dalam kandungan, ada yang mengatakan 4 bulan. Maka kalau orang Jawa itu 4 bulan itu biasanya Pak mengadakan selamat dan syukuran. Ya, karena apa? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sang jabang bayi itu mengadakan kontrak. Ya. Dalam Al-Quran kan dijelaskan alastu birabbikum. Nanti kalau kamu sudah lahir di dunia ini, apakah kamu menganggap aku ini Tuhanmu? Ya, qalu bala syahidna ya. Nah, di situ juga ada kontrak tentang hidup mati, rezeki, ya. Maka biasanya sekali lagi kalau ada orang Jawa 40 hari itu mengadakan ya doa selamat lah begitu, supaya sang jabang bayi ini selamat. Maka ada yang baru lahir meninggal, yaitu memang sudah kontraknya demikian. Nah, nanti kita dihidupkan di dunia dan kita dimatikan lagi, ya, dan kemudian kita dihidupkan lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya mati ini, ya, itu merupakan gerbang awal, pintu awal menuju akhirat. Sebagian orang memang ada yang tahu, tapi justru sebagian orang lain lagi mati itu adalah suatu nikmat. Ya. Ini dalam hadis diceritakan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir ini selalu bersedih, Pak. Sedih ya, karena apa? Bapaknya Jabir itu terbunuh dalam peperangan. Dan dia banyak meninggalkan hutang. Jadi dia selalu bersedih. Ketika bersedih, lewatlah baginda Nabi. Dilihatnya Jabir, dilihatnya Abdullah. Kaifa ya Abdullah? Kenapa kamu di sini ya Abdullah? Saya sedang bersedih ya Rasul. Ayah saya meninggal dalam peperangan, lalu dia meninggalkan banyak hutang. Saya lah yang membayar hutang-hutang. Oh, jadi karena itu kau bersedih ya Abdullah. Aku kasih tahu ya Abdullah, katakan. Ya. Saya kasih tahu bahwa sekarang ayahmu itu tidak mati. Ayahmu sekarang hidup di surga. Dia terbang ke sana kemari bagaikan burung hijau. Apa saja permintaannya dituruti oleh Allah. Tapi satu ya Abdullah, permintaan ayahmu. Ayahmu minta supaya dia dihidupkan lagi. Minta kepada Allah dia supaya dia dihidupkan lagi, dan dia ingin berperang lagi, dan dia ingin mati lagi. Itu permintaan ayah Jabir, ya, ayah Abdullah tadi, bahwa dia ingin dihidupkan lagi supaya dia ingin mati lagi. Lalu kata Allah, apakah kamu tidak takut mati itu kan sakit rasanya? Tidak ya Allah. Justru saya ingin hidup lagi. Saya akan memberitahukan kepada orang-orang bahwa mati itu adalah nikmat. Kalau begitu kata Allah, sudah kamu di sini saja. Biar saya saja yang mengasih tahu kepada
kepada manusia. Maka ayahnya tidak dihidupkan lagi, tapi Allah lah yang memberitahukan melalui nabinya bahwa mati itu sesungguhnya adalah suatu kenikmatan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita tidak perlu takut. Karena apa? Ya, karena kematian itu kan tadi gerbang awal untuk menuju akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sebetulnya ya? Mati, apa perbedaan mati dengan tidur? Apa? Tentu mati hampir sama dengan tidur panjang. Nah, ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Kita kaji lagi di dalam Al-Quran. Kata Allah, Allahu tawaffa anfu sahinan mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaiha mauta wa yursil ukhra illa ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa ketika matinya. Jadi Allah memegang ruh ketika mati seseorang dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidur. Jadi waktu tidur ternyata ruh kita ini ditahan oleh Allah. Begitu juga orang yang mati itu ruhnya ditahan oleh Allah. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan dia kematiannya dan dilepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Jadi mati dengan tidur itu hampir beda-beda tipis. Ya, beda-bedanya ketika mati itu rohnya memang ditahan, nggak dibalikkan lagi. Tapi orang yang tidur sehingga dia bangun lagi itu ruhnya dilepas lagi. Ya, maka ketika kita bangun, hendaknya kita membaca doa, ya, supaya ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Kita masih diberikan hidup. Lalu apakah orang yang sudah mati itu di mana tempatnya? Ya. Nah, tentu kita merujuk kepada hadis. Ya. Di dalam hadis dikatakan, Inna ruha iza kubita tabi'ahul basar. Sesungguhnya ketika ruh dicabut, maka matanya mengikutinya. Nah, ini asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya hadis ini. Ketika itu Abu Salamah wafat dalam keadaan matanya terbuka. Mati matanya terbuka. Lalu baginda Rasul datang dan menutup matanya, ditutup. Barulah terpijak. Lalu dia katakan, sesungguhnya ketika ruh dicabut maka mata mengikutinya. Jadi waktu ruh dicabut, dia melihat ruh itu. Kalau ke sana ya matanya lihat ke sana. Hadis ini disyarah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim. Syarah An-Nawawi, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika dia mensyarahkan hadis ini, bahwa ketika orang sakaratul maut itu, kata Imam An-Nawawi, itu ditampakkan tempatnya. Ketika nyawa ruhnya ini dicabut, ditampakkan tempatnya. Ya. Nah, ini nanti tempat kamu di sini. Ya. Kalau tempat itu tempat surga barangkali menyenangkan, maka mungkin matinya tersenyum. Oh, di sini tempatnya. Ditampakkan pula tempatnya yang satu mungkin tempatnya buruk. Ya. Di neraka itu biasanya menetes air matanya. Ya. Menetes air matanya. Oh, di sini tempat saya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sesungguhnya
sesungguhnya ruh-ruh tadi itu akan tetap hidup. Ya, di dalam hadis dikatakan, yaqulu inna arwahal mu'minuna fi tayrin usrin taruku bi syahjaril jannah. Sesungguhnya ruh orang yang beriman itu berada pada burung hijau yang bergelantungan di pohon di surga. Ini ruh orang beriman itu ya berada di surga. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ya, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mempersiapkan bekal kita menuju kampung akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.